Kalau berangkat masuk surganya sekarang sudah siap. Nanti ya. Aku siap kalau benar masuk surga. Langsung siap. Pertama-tama hidup di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-wahidul qahhar al-malikul jabbar. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu Kenapa kok pertanyaannya sudah tenang hatinya? Karena memang pagi ini obat hati yang obat hati yang gelisah. Semua pernah ngerasain gelisah? Pernah merasa kecewa? Pernah disakiti? Kelihatan dari wajah-wajahnya. Alhamdulillah, segala puji punya Allah. Mudah-mudahan kitanya istiqomah, kitanya terus dalam kebaikan, dihujani rezeki yang berkah dan berlimpah. Kedua, sholawat bertampilkan salam untuk manusia yang paling kita cinta, baginda Rasulullah Muhammad. Kita mau ngaji bareng Al-Quran surah Toha ayat 124. Kalau pada Allah handphone dipakai live streaming nggak apa-apa. Saya pimpin sekali, nanti hadirin baca sesudah apa yang kami pimpin. Tapi kalau punya handphonenya dua, satu buat live streaming, satunya buka Al-Quran. Toha ayat 124. Kita ngaji bareng dulu. Sudah ketemu, pelan-pelan dicari ya. Surah Toha itu surah ke-20. Surah Toha surah ke-20, ayatnya ayat ke-124. Surah ke-20 ayatnya 124. Saya sekali sebaik mungkin, tapi ternyata kok masih ada aja gelonjaran yang membuat hati kita gelisah. Ternyata ayat ini jadi salah satu jawabannya. Apa jawabannya di ayat ini? Kita dikasih tahu hidup kita gelisah karena satu faktor di ayat ini, berpaling menjauh dari Allah. Itu nomor satu. Hadirin, saya mau cerita. 2010 pernah ada kejadian dari salah seorang jemaah yang bercerita menikah, beliau usianya muda belia, kemudian hamil. Ketika sedang hamil ditinggal oleh suaminya dengan tidak bertanggung jawab. Lalu sedihnya bukan main. Tahu kan rasanya ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Berat banget. Beliau ngedrop
beliau terpuruk, beliau terjatuh, dan bahkan beliau tuh nggak mau ketemu sama orang karena malu. Saya baru nikah, pernikahan usianya seumur jagung, kondisi sedang hamil, lalu laki-lakinya tidak bertanggung jawab, ngedrop, mentalnya down, benar-benar down sekali. Dan untuk seorang perempuan ada di kondisi itu nggak mudah sama sekali. Yang dia lakukan dan dia hanya tahu cuma satu. Waktu itu dia hanya mengingat dan mengulang-ulang ayat yang bunyi ayatnya fa inna ma'al usri yusra. Sekarang episode saya lagi episode usri. Usri itu episode gak enak, episode susah, episode sedih, episode ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Itu tuh episode usri. Yang beliau lakukan, beliau gak meratapi terus sama suaminya yang pergi tanpa mau bertanggung jawab. Beliau fokus kepada diri beliau. Beliau di rumah sebulan berlalu, 2 bulan berlalu, tapi beliau sambil melihat beberapa potongan-potongan ceramah, beliau jadikan bahan untuk belajar. Nonton YouTube, jadikan bahan untuk belajar. Jadi beliau belajar tuh lewat YouTube, lewat sosmed, lewat sosial media, beliau belajar aja. Sampai setelah setahun lebih beliau memberanikan diri untuk keluar bertemu sama orang setelah beliau melahirkan. Anaknya masih kecil. Beliau berani ketemu orang, saling bertegur sapa. Sampai pada akhirnya beliau mulai rajin, rutin hadir ke majelis ilmu, ke kajian-kajian. 2011 berlalu, 2012 berlalu, laki-laki itu udah nggak ada kabarnya, nggak kelihatan mana dalam hidupnya. Yang jelas beliau fokus memperbaiki diri. Ya Allah, saya yakin di balik yang sulit, Engkau masih hadir yang mulia. Kata beliau gitu. 2012 pun berlalu, 2013 berlalu, 2014 jadi titik tolak baliknya kedudukannya seorang hamba yang dulu disia-sia dan dicampakkan sama laki-laki yang gak bertanggung jawab. 2014 dia menikah sama salah satu pemilik travel haji umroh yang sudah besar luar biasa, dan beliau menikah dengan ownernya. Setiap tahun beliau berangkat haji, setiap waktu kapan beliau umroh, beliau mau umroh. Dan kalau sebelumnya disampaikan sama laki-laki yang salah, setelah itu Allah ganti dengan laki-laki yang memuliakan beliau. Jadi semua perempuan spesial di mata Allah. Kadang-kadang kalau ketemu laki-laki yang salah, dicampakkan seperti hal yang enggak ada harganya. Tapi kapan ketemu laki-laki yang tepat, dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi sama hidupnya beliau. 3 tahun masa terpuruk Allah ganti dengan masa kemuliaan yang luar biasa. Fa inna ma'al usri yusra. Siapa di sini yang hidupnya gak pernah usri? Coba angkat tangan. Gak ada. Siapa hidup di sini yang gak pernah punya masalah? Ada? Kalau yang punya masalah angkat tangan. Semuanya. Sama. Yang bicara juga angkat tangan. Yang bicara juga gak lepas dari masalah. Kita semua sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Bertahanlah karena di sebalik ujian pasti ada rahmat. Status hari Ahad. Status hari ini ya. Siap? Buat WA story. Biar WA story kita enggak Masya Allah tabarakallah. Siapkan filter yang paling putih. Sudah? Hidup punya banyak episode. Episode terbaiknya adalah ketika kita terus baik sangka sama Allah, sekalipun kita sedang dalam ujian yang sangat berat. Karena setiap episode pasti akan berlalu menuju episode selanjutnya. Hari ini episode kita lagi susah, besok bahagia. Episode kita lagi sedih, besok pasti gembira.
Dan kalau hari ini hidup kita sedang tidak baik-baik saja, itu tandanya semakin dekat dengan kabar bahagia. Kita akan buat status 7 hari ke depan. Setuju? Baru berapa status? Status kedua. Belum. Status hari yang besok. Hari apa besok? Senin. Sudah. Masing-masing kita itu diuji dengan ujiannya masing-masing. Jangan pernah buruk sangka kepada Allah, karena Allah tidak pernah memberi ujian kecuali sesuai dengan batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap ujian itu pasti karena kita mampu dan yakin dengan ujian itu kita akan jadi hamba yang lebih kuat, hamba yang lebih hebat. Dua, fokus kaji lagi. Nanti kalau ada waktunya buat quote, kita buat update status lagi yang ketiga. Tapi sekarang fokusnya balik ke kaji yang tadi. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Oh, ternyata hati gelisah itu salah satunya kalau kita jauh dari Allah. Yang kedua, kalau kita terus meratapi masalah. Perempuan ini dia sedih, beliau sakit. Gimana gak sakit? Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, ditinggal ketika sedang dalam keadaan hamil dan lahir anaknya. Beliau berjuang sendirian, gak ada suami di sebelahnya. Tapi beliau nggak terus terpuruk meratap sama kondisi itu. Beliau melihat Allah yang maha baik. Yang beliau lihat Allahnya. Kenapa hati kita sempit? Yang pertama jauh dari Allah. Yang kedua kadang kita itu meratapi masalahnya. Jamaah coba deh, kalau jamaah lihat, saya minta jamaah cari mobil warna merah di luar sana. Nanti mata kita tuh fokusnya melihat yang warna merah. Jangan coba cari mobil warna hitam, nanti mata kita fokusnya cuma melihat mobil yang warnanya hitam. Jangan coba cari yang warnanya putih, nanti mata kita lagi-lagi fokusnya cuma melihat kepada warnanya putih. Tapi coba deh, kalau kita mau melihat kepada masalah, kadang kita itu kayak gitu. Kita fokusnya melihat masalah, yang dilihat itu masalah terus. Padahal sebenarnya nggak semuanya masalah. Di balik itu ada rahmat, ada kebahagiaan, ada kebaikan. Tapi kadang mata kita tuh tertutup sama masalah kita sendiri. Makanya kalau pas lagi dapat masalah, nanti kita ketemu rumusnya 3B. Hati gelisah karena banyak masalah, jauh dari Allah. Rumusnya nanti 3B. B yang pertama berserah. B yang pertama apa? Berserah. Kalau ada dua ibu, yang satu Tini, yang satu Tina. Satu. Ibu Tini dan Ibu Tina bawa 2 koper. Tini, ada yang namanya Ibu Tini di sini? Oh iya. Di sini namanya sebentar. Kak Tini bawa koper 50 kg. Kak Tina bawa koper 100 kg. Dibawa dari bawah mau dibawa naik ke atas. Antara Tini sama Tina, siapa yang akan lebih berat memikul koper kalau dia angkat sendirian? Tini atau Tina? Tina. Tina karena 100. Tapi kalau ceritanya dilanjutkan, Tini bawa 50 kg koper sendirian. Tina meminta sama kuli panggul, dia bayar $10, minta dipanggulkan naik ke atas. Dia serahkan kopernya ke kuli panggul. Kalau dilakukan cerita kayak gitu, mana yang lebih ringan, Tini atau Tina?
nyerahin semua, dia nggak capek sama sekali karena dia serahin sama orang. Dia serahin sama kuli panggung. Bayangin hadirin, kalau kita punya beban, kita serahin sama seseorang, hidup kita lebih terasa ringan. Itu baru manusia loh yang bawa hidup. Gimana kalau hidup dan beban kita serahkan kepada Allah? Apa nggak tambah mudah hidupnya kita? Selama ini kan kita nggak plong karena mungkin kita masih mikir sendiri, betul? Masih nangis sendiri, betul? Mau temen curhat, begitu curhat bilangnya ini rahasia ya, ternyata jadi rahasia betul? Kita bilang tapi ini rahasia ya. Dia cerita lagi ke temannya, tapi ini rahasia ya. Bilang ke orang ketiga, tapi ini rahasia. Dari satu cerita menuju banyak cerita. Dan kadang-kadang manusia gitu. Manusia dititipi uang biasanya kurang, tapi kalau dititipi cerita atau omongan biasanya dari sini cuma mentimun sama cabai sampai orang ke-10 jadi rujak. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Pantas sempitnya karena ternyata kita belum B yang pertama, belajar berserah. Jemaah, ada pohon ini sedang mau tumbuh, sudah batangnya kokoh, ada beberapa ranting, tiba-tiba rantingnya ditebas, tertebas rantingnya. Tapi pohon ini nggak sibuk. Kenapa kamu tebas saya? Kenapa kamu patahkan ranting saya? Kenapa kok kamu potek daun saya? Kenapa kok kamu nggak pengen banget saya tumbuh berkembang? Enggak. Pohon ini sibuk membujang kuat akarnya. Pohon ini sibuk tumbuh lagi batangnya. Pohon ini sibuk rantingnya banyakin. Lalu dia sibuk berdaun, daunnya rimbun, lalu berbunga, lalu berbuah, buahnya dipetik sama orang yang dulu pernah menebas dan memangkas ranting batang pohon tersebut. Coba kalau kita nggak sibuk selalu meratap sama masa lalu yang kita punya, insya Allah nanti ada jalan baik yang hari ini kita lihat. Saya dengar kok jemaah, setiap perjalanan pasti punya cerita. Dan selamanya mungkin kita akan di sini, mungkin ada masanya akhirnya kita harus balik kampung dan kita melihat, oh masjid TST tempat penuh kenangan. Saya dulu ngaji di sana, saya berusaha jadi baik di sana. Meskipun kadang-kadang ada aja godaan-godaan yang tidak diinginkan, tapi ya udahlah, hidup memang harus berproses. Gak ada yang benar-benar baik-baik aja. Semuanya lagi diuji dengan ujiannya. Kita tuh kalau pas datang ujian berpikirnya masalah, cobaan, nanti fisiknya kita ngedrop. Bukan cuma pikiran ya, fisiknya juga ikut ngedrop karena kebeban. Tapi coba kalau pelan-pelan dirilis. Tahu butterfly hug itu sering-sering peluk diri sendiri kayak gini. Tangan kanan memeluk bagian sisi yang sebelah kiri, tangan kiri memeluk sisi bagian sebelah. Bilang makasih. Berapa kali kita makasih sama orang sering. Makasih ya Mbak, makasih ya Mas, makasih ya Dek, makasih ya Kak, makasih ya Umi, makasih ya Bunda, makasih ya senior, siapa misalnya bilang. Kita sering bilang makasih, tapi kadang kita lupa berterima kasih sama diri. Padahal seni hidup terbaik yaitu berterima kasih sama diri sendiri. Jangan bisa maafin orang tapi nggak bisa maafin diri sendiri. Apalagi kemarin kan Syawal ini kan juga masih ya bulan-bulan Syawal ya. Syawal identik dengan saling memaafkan. Bisa maafin orang tapi kenapa nggak bisa maafin diri sendiri? Kamu tuh harusnya dia ngomong sama diri sendiri nyesel banyak hal. Jangan. Kalau kita bisa maafin orang, harusnya kita juga bisa maafin diri.
Dan tahu nggak nih, maaf di lisan sulit dilakukan, betul? Apalagi maaf tertinggi. Kalau jamaah bisa lakuin maaf tertinggi ini, jamaah keren banget. Apa maaf puncak tertingginya? Puncak tertinggi memaafkan adalah bisa memaafkan musuh bebuyutan. Sudah belum? Nggak punya Ustaz. Nah, saya udah minta maaf, tapi dia nggak mau maafin. Itu gimana? Ketika kita belajar jujur, kesatria, berani minta maaf, pihak beliau belum mau maafkan, urusannya dikembalikan ke Allah. Yang penting kitanya udah berjiwa kesatria minta maaf. Atau saya udah maafin Ustaz, tapi saya belum bisa melupakan kalimatnya kayak kalimat-kalimat sinetron. Tiada maaf bagimu. Kalimat-kalimat yang kayak gitu sebenarnya kalau kita yang penting udah maafin aja. Masalah bisa maafin, masalah bisa melupakan atau belum, proses. Waktu itu akan rilis. Dada kita tuh akan lapang seiring berjalannya waktu. Dada kita itu akan membesar seiring berjalannya waktu. Contoh misalkan kalau ada air putih segelas, isinya nih air putih, ketetesan tinta hitam dari spidol 1 tetes. Pertanyaan saya, kira-kira airnya berubah warna apa? Karena dia cuma 1 gelas. Wadah itu sempit, cuma 1 gelas. Tapi kalau laut, samudra luas, ketetesan 1 tinta hitam spidol, kira-kira berubah hitam nggak warnanya? Nggak berubah. Tiba-tiba baru ngomong air langsung datang. Ini contoh. Air ini tertetes 1 tinta hitam berubah menghitam karena wadahnya kecil, sempit. Tapi kalau dia luas, seluas samudra, tertetes 1 tinta hitam nggak akan berubah warnanya. Kenapa? Karena luas. Hati sama begitu. Kalau hatinya kita sempit, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Hati yang sempit membuat sedikit kata-kata berubah suasana hati kita. Cuma gara-gara status orang, dia mah nggak niat nyindir kita, kenal juga enggak, cuma kebetulan lewat aja di FYP sosial media. Kok tiba-tiba kamu nyindir aku ya? Kita kenal juga belum. Padahal mungkin bukan kita yang dimaksud sama beliau. Beliau mungkin lagi berusaha untuk self reminder, ingetin diri. Tapi kita kayak terlalu mudah bilang sama orang dengan bilang-bilang yang enggak. Kita punya grup, tiba-tiba sana buat grup lagi, kita jadi invite. Pernah ada yang rasanya kayak gitu? Buat grup dalam grup. Tadinya grupnya 20 orang, berubah jadi 19 orang, kecuali kita nggak di-invite di grup itu. Ya udah, ini aja maaf buat status hari Selasa. Status yang ketiga. Udah siap?